Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, perkenalkan nama Bapak Muhammad Hussein. Bapak di sini mengajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang permainan olahraga bola besar, yakni materi tentang bola basket. Baiklah, tujuan kita melaksanakan pembelajaran ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mempraktikkan formasi permainan olahraga bola basket. Yang kedua, siswa mampu memahami, menganalisis, dan mempraktikkan pola penyerangan dan permainan pertahanan permainan bola basket. Dalam aktivitas permainan bola basket, ada yang harus kita ketahui selain teknik dasar, komponen fisik, ada juga formasi permainan bola basket. Pada dasarnya ada 5 posisi pemain dalam permainan bola basket agar bisa dimasukkan atau dimainkan dalam formasi bola basket. Yang pertama adalah biasanya 2 pemain di posisi guard atau penjaga belakang, 2 pemain di posisi forward atau pemain depan, dan 1 pemain di posisi center atau pemain tengah. Ini tergantung dari formasi atau kebutuhan tim pada saat akan melaksanakan atau melakukan pertandingan. Baiklah, kita bisa lihat di sebelah kiri Bapak ini ada formasi permainan bola basket yang menggunakan 2 orang guard atau penjaga belakang, 1 orang center. Ini biasanya pemain yang bertubuh tinggi besar atau biasa juga dikenal dengan istilah big man. Juga forward, 2 orang forward atau pemain yang berada di garis serang. Sementara di sebelah kanan ini ada tim yang menggunakan 1 orang guard, 2 orang forward, dan 2 orang center. Formasi dari permainan bola basket ini bergantung kepada tim serta lawan yang akan dihadapi pada saat pertandingan nanti. Berikutnya, dalam sebuah tim tentu ingin mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu diraih dengan mencetak angka sebanyak mungkin ke dalam ring. Maka agar efektif harus dibuatlah pola penyerangan permainan bola basket. Pola penyerangan dalam permainan bola basket sendiri adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan sehingga dapat menghasilkan angka atau poin atau memudahkan seorang pemain untuk mendekati ring sehingga mencetak poin seperti itu. Dalam pola penyerangan sendiri ada 4 item yang biasanya dilakukan oleh sebuah tim. Yang pertama adalah pola penyerangan bebas. Penyerangan bebas ini tidak adanya pola penyerangan yang tersusun rapi. Ini bergantung kepada pemain yang berada dalam posisi kosong serta terdekat dengan ring untuk mencetak poin. Yang kedua adalah penyerangan kilat atau fast break. Fast break ini biasanya dilakukan oleh tim yang gagal pada saat tim lawan untuk memasukkan. Tim tersebut melakukan rebound, kemudian dia dengan secepat kilat melakukan serangan balik istilahnya. Serangan balik untuk mencetak poin ke keranjang lawan. Penyerangan kilat sendiri ada yang asal, ada juga yang ketiga ini penyerangan kilat berpola. Artinya tim ini biasanya melakukan serangan fast break yang tersusun atau terlatih, sehingga tim ini identik dengan permainan fast break. Ini bergantung kepada coach atau pelatih yang ingin menerapkan kepada timnya. Serta yang keempat adalah penyerangan berpola atau set play. Ini biasanya dilakukan apabila tim lawan menggunakan zona pertahanan tim atau zona pertahanan yang secara berkelompok. Maka dilakukanlah untuk membongkar pertahanan itu dilakukanlah penyerangan berpola atau set play. Berikutnya ada contoh-contoh adegan-adegan pola penyerangan. Ini yang pertama adalah adegan 1-3-1 atau diamond. Diamond ini membutuhkan 2 orang big man atau orang yang tinggi besar sehingga dia mampu memanfaatkan tinggi badannya untuk mengacak-acak atau memasuki pertahanan lawan. Apabila dalam suatu tim itu tidak mempunyai big man atau kalah tinggi dengan lawannya, maka bisa dilakukan dengan
Pola penyerangan pola old man atau adegan 1-2-1. Ini diterapkan apabila tidak mempunyai pemain tinggi, artinya dia mengedepankan pemain-pemain yang mempunyai kelicahan atau kecepatan. Ini biasanya dilakukan pola old man dalam posisi pola penyerangan yang berpola tadi yang Bapak jelaskan. Yang ketiga adalah pola adegan 2-3 atau pola reserve. Pola reserve ini biasanya diperlukan untuk penyerangan terhadap pertahanan 1-1. Biasanya ada tim yang melakukan defense atau pertahanan 1-1. Selain kelincahan, kemahiran, dan memotong bola, dibutuhkan juga pada adegan atau pola reserve ini. Jadi ini biasanya pemain-pemainnya dibutuhkan pemain yang lincah, yang mampu melaksanakan drive atau memasuki ke daerah pertahanan lawan. Baiklah, apabila kita sudah melakukan penyerangan yang bagus, tim kita, maka diharapkan kita mempunyai tim yang mempunyai pola pertahanan yang baik juga atau yang bagus juga. Karena pola pertahanan ini sebagai kunci agar tim lawan tidak bisa mencetak skor sebanyak mungkin. Makanya pola pertahanan ini mempunyai definisi adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Jadi apabila ada serangan lawan, maka tim yang diserang itu akan melakukan pola pertahanan atau bahasa bola basketnya adalah defense. Defense sendiri ada dua macamnya yang biasanya dilakukan. Ini biasanya pola pertahanan secara individu, jadi man to man marking. Dalam pola defense ini, individu ini satu pemain menjaga satu pemain. Misalnya si A ditugaskan untuk menjaga si B, maka dia harus kemanapun diikutin itu. Karena pola pertahanan individu ini adalah man to man. Jadi kalau A menjaga B, terus A menjaga B. Ada yang kedua adalah pola pertahanan secara tim. Ini bisa juga dikenal dengan istilah zone defense juga. Kenapa? Karena pola pertahanan secara tim ini mengedepankan kekompakan tim. Maka apabila salah satu pemainnya tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, maka pola pertahanan secara tim ini akan mudah diacak-acak oleh tim lawan. Baiklah, untuk melaksanakan pola pertahanan permainan bola basket, ada beberapa unsur yang harus kalian ketahui atau dipelajari dulu. Yang pertama adalah sikap menjaga. Dan yang kedua adalah olah kaki untuk memenangkan langkah ketika melakukan pertahanan. Yang ketiga, dasar-dasar umum dalam penjagaan. Yang keempat, posisi jaga dan pembagian daerah. Serta yang kelima adalah pertahanan bersama. Ini merupakan pola unsur pelaksanaan pola pertahanan permainan bola basket agar mampu dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat, ada dasar-dasar strategi dan taktik permainan bola basket. Strategi penyerangan dan pertahanan. Kenapa sebuah tim diperlukan untuk melakukan strategi? Agar suatu strategi sendiri adalah suatu siasat atau penggunaan akal yang disusun sebelum pertandingan dimulai. Penyusunan strategi berdasarkan kekuatan dan kelemahan lawan. Jadi apabila ada sebuah tim ingin bertanding, maka tim pelatih akan menyusun strategi. Dia akan menghitung kekuatan dan kelemahan lawan dan memanfaatkan kelemahan lawan dan kekuatan yang dimiliki oleh tim tersebut. Yang kedua, B adalah taktik. Taktik sendiri adalah suatu siasat atau pola pemikiran tentang kekuatan dan kelemahan lawan serta cara mengatasinya pada saat pertandingan sedang berjalan. Jadi kalau dalam strategi itu biasanya sebelum bertanding maka tim pelatih akan melaksanakan rencana. Tapi pada saat bertanding tiba-tiba lawannya yang biasa mainnya mengandalkan big man berubah, misalnya mengandalkan kecepatan, maka taktik ini bisa berubah pada saat pertandingan. Ini perbedaan antara taktik dan strategi. Agar taktik dan strategi ini bisa maksimal, kalian bisa nanti bermain bola basket menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk melatih pola penyerangan, untuk melatih pola pertahanan. Ini contoh-contoh dari misalnya ini pola penyerangan atau pola pertahanan man to man, di mana setiap pemain harus bisa menjaga atau menghindari sergapan atau hadangan lawannya. Nah, dalam permainan bola basket sendiri ada yang namanya wasit untuk memimpin pertandingan agar pertandingan itu berjalan dengan baik atau tanpa hambatan. Nah, klasifikasi wasit sendiri menurut Perbasi adalah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, ada beberapa tahapan. Wasit ini sendiri ada wasit anggota, atau ini biasanya wasit yang dilakukan di hanya pertandingan-pertandingan yang kecil-kecil ya, atau pertandingan antar kelurahan, umpamanya kecamatan. Kemudian ada wasit daerah.
Wasit daerah ini biasanya memimpin antar kota kabupaten. Kemudian wasit wilayah. Wasit wilayah ini biasanya antar provinsi, serta wasit nasional. Ini seluruh Indonesia kalau sudah punya lisensi ini berhak memimpin atau menjadi wasit pada saat pertandingan nasional. Kemudian ada wasit internasional yang ini dikeluarkan oleh FIBA, Federation International Basketball Association. Ini berhak memimpin pertandingan-pertandingan seperti Olimpiade, pertandingan-pertandingan yang skalanya sifatnya internasional. Ada perlengkapan yang harus dimiliki oleh wasit bola basket selain peluit, celana panjang berwarna hitam, biasanya kemeja atau kaos abu-abu, ada juga sepatu basket atau sepatu olahraga. Ini kira-kira seperti ini tampilan-tampilan wasit yang memimpin permainan bola basket. Berikutnya ada tugas dan kewajiban wasit. Tugas dan kewajiban wasit sendiri yang pertama melaksanakan bola loncat atau jambol pada tiap permulaan babak. Yang kedua, memeriksa dan mengesahkan semua perlengkapan alat pertandingan termasuk alat-alat petugas meja atau table ofisial. Yang ketiga, menetapkan jam permainan yang resmi dan menyesuaikan tanda perwasitan pada wasit 2 dan petugas meja atau tabel ofisial. Yang keempat, melarang pemain menggunakan alat-alat yang mungkin dapat membahayakan pemain lain. Serta yang kelima, memeriksa dan mengesahkan angka dalam permainan dalam daftar angka pada tiap akhir suatu babak. Hal ini diperlukan apabila ingin menjadi wasit internasional. Oke, baiklah anak-anakku. Demikian pemaparan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.